Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membuat motif batik bertemakan fauna. Fauna kali ini adalah ikan cupang. Jadi ada dua objek ikan cupang yang akan dibuat sebagai motif batik pada video kali ini. Nah, yang perlu kalian siapkan adalah spidol, pensil, dan penghapus. Sebagai langkah awalnya, kita akan membuat sketsa terlebih dahulu dengan menggunakan pensil. Nanti akan ada dua objek, yang satu di sini dan yang satu di bawah, dengan posisi yang berbeda. Pertama, kita buat struktur ikannya dulu, ya. Seperti ini. Nah, ini merupakan penyederhanaan ya teman-teman ya. Jadi ketika kita menggunakan atau membuat motif batik itu penyederhanaan dari bentuk yang akan kita buat. Contohnya di sini adalah kita akan membuat ikan cupang. Dan tetapi kita masih harus perlu untuk memperlihatkan detailnya. Ya, seperti ini bisa. Lalu kita buat ekornya sebagaimana ciri khas dari ekor cupang ya. Ekor cupang biasanya besar, berlebar, dan memiliki gigi seperti ini. Di sebelah sini juga bisa kita tambahkan dan untuk bagian bawah juga kita bisa tambahkan seperti ini. Nah, untuk lebih detailnya lagi kita bisa membuat garis-garis tambahan seperti ini. Upayakan untuk tidak terlalu banyak. Tapi ingat ketika kita membuat motif, maka yang perlu diperhatikan adalah kerapihannya dalam proses pengerjaan. Seperti ini, lalu kita tambahkan di sebelah sini. Kalau sudah jadi seperti ini, maka kita akan tambahkan sisiknya. Seperti ikan pada umumnya ya. Kita tambahkan seperti ini. Lalu nanti setelah ditebalkan kita akan berikan detailnya. Nah, untuk motif batik ada beberapa motif untuk membuat sisik ya, yang dia agak-agak mirip, tetapi sebenarnya ada juga yang motif tengahnya ini berbeda, sehingga untuk penerapannya bukan penerapan sebagai sisik, tetapi sebagai bulu dari unggas ya. Nah, ini seperti ini bisa digunakan, diwarnakan full begitu saja. Dan selanjutnya kita akan tebalkan motif ini ya, bisa menggunakan drawing pen atau menggunakan spidol yang kecil. Tapi kalau tidak ada spidol kecil, kita bisa menggunakan spidol yang besar. Namun kita selesaikan dulu untuk bagian yang satu lagi ya. Seperti sudah dikatakan tadi bahwa akan dibuatkan dua objek ikan cupang. Seperti ini teman-teman. Seperti ini kita juga bisa membuatnya
Ini arahnya berlawanan ya, tetapi yang satu lagi kita akan buat posisi ekornya berbeda. Jadi sedang ke bawah. Seolah terlihat seperti berenang. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika membuat motif batiknya, maka pastikan motif batiknya itu terlihat rapi, sebagaimana rancangan sebuah desain ya. Nah, seperti ini. Kalau kita buat sisiknya, nanti antara objek yang satu dengan objek yang satunya lagi, saya akan membuat jenis sisiknya ini berbeda di bagian tengahnya. Seperti apa? Ikuti terus video ini sampai selesai. Ya. Dua objek sudah jadi, dua objek ikan cupangnya sudah selesai. Jadi sekarang kita akan menambahkan objek yang lainnya. Bisa objek yang lainnya itu ditambahkan seperti tanaman-tanaman yang berada di dalam akuarium misalnya ya. Nah, sederhana saja tanamannya. Ini hanya sebagai pelengkap, tidak menggunakan pun tidak masalah ya teman-teman. Artinya agar desain ini bisa terpenuhi dan terlihat penuh, tidak terlalu kosong di bagian sisi-sisinya. Tetapi jika misalnya teman-teman ingin menambahkan motif ikan lagi ya, lebih kecil atau dengan posisi yang berbeda, itu lebih bagus. Nah, ini rancangannya sudah selesai. Kita akan tebalkan. Ya. Kita akan tebalkan dengan menggunakan spidol, mungkin agak sedikit melenceng dari sketsanya, tapi tidak masalah karena spidolnya ini berukuran besar ya. Lebih bagus lagi ketika teman-teman menggunakan spidolnya itu spidol yang kecil, spidol kecil, sehingga garis-garis dari pensilnya itu bisa tertutup dengan secara sempurna ya. Kalau ini sepertinya terlalu besar, tapi karena gambar saya besar masih bisa untuk terlihat lebih jelas ya. Cuma nanti masalahnya di bagian sisiknya saja. Oke, kita coba untuk menebalkan bagian ikannya. Ya, mungkin garis-garisnya nanti yang ada di dalam ekor ini tidak begitu terlihat banyak ya, karena terkait spidol yang saya pakai.
Selanjutnya kita akan tebalkan di bagian sisiknya, cuman tidak akan memaksakan untuk sisik sekecil ini. Saya akan menyesuaikan sesuai dengan besarnya alat gambar saya ya. Bagi yang menggunakan drawing pen atau spidol kecil itu pasti bisa menebalkan sesuai dengan sketsa awalnya. Dan perlu diingat sekali lagi bahwa sketsa itu adalah panduan ya, sebagai ancang-ancang, bukan hasil jadi. Secara garis besar, sketsa itu memperlihatkan bagaimana objek atau bentuk yang teman-teman rancang. Tapi masih bisa dirubah pada proses penebalan dan proses finishing. Seperti contohnya adalah gambar rancangan ikan cupang yang saya contohkan ini. Kita tambahkan bagian garis-garisnya. Perlu diingat sekali lagi bahwa meskipun bersifat rancangan atau desain gitu ya, tapi tetap harus terlihat rapi. Nah, untuk membedakan ikan yang satu dengan yang lainnya, maka saya akan menggunakan motif yang berbeda pada sisiknya. Tapi sebelum itu, saya akan menghapus dulu sketsa dari sketsa pensilnya ya, agar objeknya lebih terlihat jelas. Ini merupakan motif ikan cupang dengan penyederhanaan bentuk ya teman-teman. Jadi untuk membedakannya hanya kita tambahkan di bagian sini lengkungan-lengkungan kecil dan diberi warna ya. Cukup mudah bukan teman-teman? Nah, akhirnya motif ikan cupang kita sudah selesai. Dan selamat mencoba. Sekian video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.